selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisi-kisi untuk ujian US matematika nantinya. Karena ada 40 soal untuk matematika pada pertemuan ini, kita bahas untuk 20 soal pertama. Oke. Ini hanya mirip, bukan soalnya, tapi hanya mirip untuk soal US nantinya. Oke, ini khusus AKL 3 dan 4. Oke, untuk soal nomor 1, masih ingat materi ini telah pernah Ibu ajari dan juga pernah dipelajari kelas 10, soal bilangan berpangkat. Kalau ada soal seperti ini, dalam kurung, kita kalikan, kalau pangkat dipangkatin artinya kan A pangkat 4, B pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan min 2, itu artinya pangkatnya kita kalikan dengan yang di luar, berarti 4 kali min 2 itu min 8, berarti A pangkat min 8, B nya pangkat 2 kali min 2 itu min 4, dikalikan keluar per, ini biasa aja ditulis lagi min 2 B 2. Kalau sudah seperti ini, kalau ini yang bisa dibagi dengan huruf yang sama, pangkatnya dikurang, jadi A sama A ya, berarti jawabannya A, pangkatnya dikurang, berarti min 8 dikurang min 2. Untuk B nya min 4 dikurang 2, ingat kalau dibagi pangkatnya dikurang, jadi jawabannya min 8 dikurang min 2 itu min 6, berarti A pangkat min 6, B nya pangkat min 4 kurang 2 itu min 6 juga. Oke, untuk soal seperti ini, kerjakanlah yang akar dengan akar, yang nggak punya akar dengan nggak punya akar. Jadi, untuk soal nomor 2 ini berarti kita bisa ini dulu, berarti 4, ini tandanya tambah 2 itu 6. Nah, di sini akarnya 3 akar 2 dan dikurang 3 akar 18. Nah, ini nggak bisa diselesaikan karena di dalam akar itu memiliki angka berbeda. Jadi, kalau angkanya berbeda, nggak bisa dijumlahkan atau dikurangkan, tetapi harus disamakan dulu. Oke, jadi 6 tambah 3 akar 2 ini udah paling sederhana, 2 dikurang 3 akar dari 18 itu adalah yang paling sederhananya 9 kali 2. Oke, karena di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, jadi 6 tambah 3 akar 2 dikurang 3, 9 itu akar 9 itu 3, akar 2 itu enggak ada, jadi tulis akar 2. Jadi 3 kali 3 itu 9. Nah, kalau udah sama-sama akar 2 di dalamnya baru bisa dikurangkan, berarti dapat 6. 3 kurang 9 itu 3 kurang 9 dapat min 6, akar 2 tetap ditulis akar 2, jadi jawabannya 6 kurang 6 akar 2. Oke, soal seperti ini menentukan nilai X. Kalau soal seperti ini, nah kita kalikan dulu ke dalam masing-masing. 4 kali X 4X, 4 kali 2 berarti tandanya kurang 8 ditambah 7 tetap sama dengan 2X min 2 kali X min 2X min 2 kali 4 min 8. Jadi kalikan masing-masing ke dalam. Oke, kalau udah seperti ini, selesaikan dulu ruas kiri dan ruas kanan masing-masing. Berarti 4X min 8 tambah 7 min 1, 2X kurang 2X itu 0, gak perlu ditulis, jadi sisa min 8. Ingat, kalau seperti ini, yang X bisa dikurangkan dengan X, yang angka dengan angka. Jadi tinggal 4X kurang 1 sama dengan min 8. 4X sama dengan min 8, min 1 pindah terus jadi plus 1, dapatlah 4X sama dengan min 7, X sama dengan min 7 per 4. Oke. Untuk soal selanjutnya itu mengenai sistem persamaan linear dua variabel, jadi menentukan nilai X dan nilai Y. Masih ingat untuk menentukan nilai X dan nilai Y? Oke, misalnya contohnya seperti ini. 3X dikurang 4Y sama dengan 7, 5X tambah 2Y sama dengan 3. Tentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kita menentukan nilai X dan menentukan nilai Y. Caranya, kalau angka ini X-nya 3, ini 5, ini Y-nya 4, ini 2. Kalau caranya untuk menentukan X dan Y, terus menyamakan angkanya. Misalnya Ibu mau menghilangkan X, berarti Ibu harus mensamakan nilai X. Gimana cara mensamakannya? Yang di atas ini kita kali dengan, kan ini 3, ini 5 nih. Yang di atas kita kali dengan lawannya, berarti 5. Kita kali dengan 5, di bawah ini kita kali dengan 3. Pokoknya kita harus menyamakan angka X ini. Kalikan aja 3 ini kita kalikan dengan 5, 5 ini kita kalikan dengan 3. Oke, dapatlah semua kan kali 3 kali 5 15, min 4 kali 5 min 20 sama dengan 7 kali 5 itu 3. 5 ini bawah kita kali 3, 5 kali 3 15, 2 kali 3 itu 6, 3 kali 3 9. Oke,
ini udah sama kan, udah sama-sama 15. Nah biar hilang dijumlah atau dikurang, pastinya dikurang. 15 kurang 15 itu 0, gak perlu ditulis. Min 20Y dikurang 6Y, berarti min 20 kurang 6 min 26Y sama dengan 35 kurang 9 itu 26. Y sama dengan 26 dibagi min 26 sama dengan min 1. Dapat nilai Y, kita bisa menentukan nilai X. Pilih mau persamaan 1, persamaan 2, bebas. Ibu ambil yang persamaan 1. Maka dapatlah 3X dikurang 4 sama dengan 7. 3X dikurang 4, Y kita min 1. Tinggal diganti min 1. Nanti dikali min 1 sama dengan 7. Berarti 3X min 4 kali min 1 itu plus 4 sama dengan 7. 3X sama dengan 7. 4 pindah ruas jadi min 4, arti 7 kurang 4 itu 3. KX sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaian selalu X, Y. X nya 1, Y nya min 1. Ingat penyelesaian itu X, Y. Oke. Lanjut untuk soal selanjutnya itu mengenai matriks. Kalau untuk matriks, kalau penjumlahan mudah ya. Kalau ada ditanya A ditambah matriks ini sama dengan suatu matriks, maka untuk menentukan nilai A, matriks yang kanan dikurang, ini pindah ruas plus jadi kurang ya. Nah kalau untuk pengurangan berarti matriks yang bersesuaian letaknya itu yang bisa. Jadi 5 ini kita kurang dengan 2 sama dengan 3, 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3, 0 dikurang dengan 3 min 3, 1 dikurang 4 itu min 3. Jadi jawabannya 33 min 3 min 3. Oke, sama halnya masih matriks, ini khusus penjumlahan. Untuk menjumlahkan matriks berarti yang sesuai ya. 2 ditambah 0 itu 2, 7 ditambah min 4 itu 3, min 1 ditambah min 5 itu min 6, letakkan di sini. 4 ditambah 1 itu 5. Oke. Kalau lupa saya akan dibuka lagi buku catatnya materi kelas 11 atau 10 ini, dan juga pernah kita pelajari di awal semester. Oke. Kemudian pada matriks kita juga mengenal namanya transpose. Itu simbolkan dengan T seperti ini, pangkat T. Jadi kalau transpose itu kita ubah baris menjadi kolom. Oke, baris kolom. Nah, jika ada matriks A 27 min 1 4, maka transpose dari A, baris, ingat tahu baris kan? Ini baris pertama, ini baris kedua. Baris itu ke bawah ya. Baris pertama, baris kedua. Nah, barisnya kita ubah jadi kolom. Berarti 27 kita ubah jadi ke bawah. 27 min 1 4. Ya ingat, baris jadi kolom. Yang baris ini juga jadi kolom. Jadi transposnya 2 min 1 7 4. Kemudian ada determinan. Determinan itu rumusnya jika ada matriks A, B, C, D, untuk menentukan determinannya A dikali D dikurang B dikali C. Jadi silang gini, A nya dikali D dikurang B kali C rumusnya. Contohnya jika ada matriks 4 1 1 5, determinan dari matriks ini adalah 4 dikali 5, yang dikali yang diagonal utama dulu. 4 kali 5 dikurang 1 kali 1, dapatlah 20 dikurang 1 sama dengan 19. Ingat rumusnya yang ini dikurang ya, berarti kanan dikurang kiri, silang kanan dikurang silang yang kiri. Kalau untuk inverse itu ingat matriks kita ABCD, inverse-nya adalah 1 per AD kurang BC. Ini rumus determinan tadi, 1 per determinan. Jadi kalau untuk menentukan inverse kita harus menentukan determinannya terlebih dahulu. Jadi 1 per determinan AD kali D dikurang BC dikali matriks. Nah ini lihat, awalnya matriks kita ABCD, ini jadi A sama D kita ubah letaknya, jadi D di atas, A di bawah. Untuk B dan C nya tinggal ditambah minusnya aja. Contohnya 5 2 3 1, maka inverse nya adalah 1 dikurang 5 kali 1 itu 5 dikurang 3 kali 2 itu 6. Jadi 1 per 5 kurang 6. Nah kali matriks, ingat yang ini kita pindahkan, jadi 1 di atas 5 di bawah, 1 di atas 5 di bawah. Kemudian yang ini nggak perlu dipindah, cuma ditambah minnya aja, di min 2 min 3. Jadi dapatlah 1 min 1, ini matriks sama. Nah 1 min 1 bagi min 1 itu adalah min 1. Min 1 itu kita kalikanlah ke dalam semuanya, berarti min 1 kali 1 min 1, min 1 kali min 2 itu plus 2, min 1 kali min 3 itu 3, min 1 dikali 5 itu min 5. Jadi inverse nya adalah ini.
Kemudian ada namanya persamaan matriks. Kalau untuk persamaan matriks, jika soal seperti ini kita menentukan nilai A dan B, kita cari yang bisa dicari terlebih dahulu. Kayak gini, berarti ini kan artinya A kurang 2B itu sama dengan 1, 7B itu sama dengan 14. Berarti kalau 7B sama dengan 14, otomatis kita bisa memperoleh B itu sama dengan 14 bagi 7, B nya sama dengan 2. Kalau bisa diperoleh B nya 2, masukkan ke persamaan pertama. A kurang 2B itu sama dengan 1. Berarti A dikurang 2 dikali B nya tadi kita dapat 2 sama dengan 1. A dikurang 4 sama dengan 1, maka A sama dengan 5. Begitu cara menentukan nilai A dan B. Oke. Kemudian ada transformasi, yang terdiri ada translasi, ada refleksi atau pencerminan, ada rotasi atau perputaran, dan dilatasi. Untuk soal hari ini kali ini cuma ibu urutkan cuma translasi dan refleksi atau pencerminan. Untuk translasi, jika ada titik x, y ditranslasikan oleh vektor AB, bayangannya menjadi x nya ditambah dengan a, y nya ditambah dengan b. Contoh soal, misalnya titiknya 4 min 2 dengan translasi dengan vektor 26, maka jadinya 4 ditambah 2 min 2 ditambah 6. 4 tambah 2 itu 6, min 2 tambah 6 itu 4. Jadi bayangannya 6,4. Oke. Masih ingat pelajaran mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk? Kalau untuk bunga tunggal, rumusnya menentukan bunga itu modal awal dikali persentase dikali T. Kemudian bisa juga dengan tabungan akhir dikurang dengan tabungan awal. Ini keterangannya untuk contoh soalnya. Oke. Modal sebesar 1 juta, berarti ini adalah MO ya. MO ya. Dibungakan dengan suku bunga tunggal 4% per tahun. 4% ini otomatis 4/100. Besar bunga yang diperoleh setelah 5 tahun, berarti ini T-nya. Ingat, untuk menentukan bunga tunggal, I sama dengan MO dikali P dikali T. Modal awal kita 1 juta dikali P-nya, P itu persentase 4/100 sama dikali dengan waktunya 5 tahun kali 5. Ini ada nolnya 2 dicoret tinggallah 10.000 dikali 4 kali 5 sama dengan 200.000. Jadi bunganya adalah 200.000. Kemudian ada tipe soal seperti ini. Ayu menabung di bank sebesar 3 juta, selama 4 tahun tabungannya menjadi 3.600.000. Berapa persentasenya? Nah, kalau persentase tadi kan berarti kan P itu ini tanya. Nah, kalau untuk soal seperti ini, oke. Nah, tabungan awal kita 3 juta, terus setelah 4 tahun jadi 3.600.000, otomatis bunga yang kita dapat berapa keuntungan yang kita peroleh, yaitu 600.000. Tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Nah, kalau dapat bunganya, masukkan ke rumus I yang kali-kali, berarti I sama dengan MO dikali P kali T. Tinggal diganti, I nya itu 600.000, modal awalnya tadi 3 juta, tabungan awal 3 juta dikali P ini yang ditanyakan. Ingat, persentase itu dalam per 100, maka P per 100 dikali waktunya adalah 4. Ya, ini tinggal manipulasi rumusnya. Berarti 600.000 sama dengan dicoret tinggallah 120.000 dikali P. Untuk menentukan nilai P, 600.000 dibagi 120 sama dengan 5. Maka persentasenya adalah 5%. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Ingat, bunga majemuk rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikali 1 ditambah persentase. Ingat, persentasenya ubah dalam bentuk desimal, dipangkatkan dengan waktunya. Jadi kerjakan pangkatnya dulu baru dikalikan dengan modal awal. Oke, tidak susah untuk bunga majemuk. Jadi kalau di soal pasti diketahui bunga tunggal atau bunga majemuknya. Oke, sekian untuk pembahasan kisi-kisi bagian pertama ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom komentar.